Ini kita main apa ini? Oke anak-anak, sebelum istirahat, ibu ngasih kalian PR ya. Kerjain halaman 184, nomor 1 sampai 5. Baik, Bu. Aku Toto, seorang siswa di sekolah ini. Setiap hari, aku selalu membawa bekal ke sekolah. Bekal buatan ibuku. Walaupun isinya sangat sederhana. Ya, isinya kecap dan nasi. Kadang, teman-teman sering mengejekku. Namun, mereka tidak tahu kalau itu adalah bekal yang paling berharga yang pernah dibuat oleh ibuku. Toto, kamu cuma makan pakai kecap sama nasi doang. Guys, sini deh. Tuh, lihat dia cuma makan pakai kecap doang. Ih, dapet makan itu doang. Nasi basi lagi. Ih, beneran. Ih. Ibuku cuma mampu masak ini doang, jadi aku cuma bisa bawa ini. Iya, malu-maluin aja kamu mah bawa bekal kayak gitu ke sekolah ini. Iya. Ya kan teman-teman? Iya. Malu banget. Parah banget sih. Udah yuk, buruan yuk. Nih, Pergi yuk. makasih. Dessert untukmu. Oke, Toto, silahkan untuk ke depan. Coba jelasin materi yang udah dijelasin tadi. Maju woi, malah diem. Woi maju, buruan itu ibunya udah nunggu tau. Jadi yang tadi dijelasin sama ibunya Woi, ngomong jelas. Gimana sih lo? Malah diem, langsung. Siapa? Toto? Toto kenapa? Toto cerita sama ibu yuk. Ini ikut ibu dulu yuk. Gimana Toto, udah mendingan? Udah Bu, Sekarang ke kelas dulu ya. makasih Bu. Iya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan ibunya Toto? Iya, ini siapa ya? Baik Ibu, saya wali kelasnya Toto. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah besok Ibu bisa ke sekolah? Eh, eh, bisa Ibu, tapi nyampaikan apa ya Bu? Besok saya jelasin ya Bu. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Salam Bu. Silahkan duduk Ibu. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk jalan ke sini. Sama-sama Ibu. Sebelumnya kenapa ya saya dipanggil ke sekolahan ini Bu? Jadi begini Bu, belakangan ini saya melihat Toto itu sering sendiri Bu. Kalau di kelas dia tuh misalnya dipanggil ke depan dia tuh gemeteran, takut, dan terakhir kali juga saya ngeliat Toto itu nangis Bu sendirian di WC. Oh gitu ya Bu. Nah saya juga lihat akhir-akhir ini anak saya dia biasanya makannya
ini dia berkurang Bu. Habis itu saya panggil juga dia, kalau ajak ngobrol dia diam aja gitu. Saya bingung kenapa ya dengan anak saya Bu, akhir-akhir ini Bu. Saya sangat khawatir Bu. Nah, menurut saya ya Bu ya, lebih baik Toto ini dirujuk aja ke psikolog Bu, supaya dapat penanganan yang lebih lanjut. Oh gitu ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Nah, nanti kalau udah di dalam, keluarkan aja semuanya, nggak usah takut. Ibu yakin Toto pasti bisa, karena Ibu bakal ada di sisi Toto. Ibu sangat sayang sangat Toto. Ya Bu. Toto, makasih ya udah datang hari ini. Aku tahu kamu mungkin susah untuk cerita. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu rasain belakangan ini. Eh, saya sering diejek Bu karena bekal saya ke sekolah cuma pakai nasi sama kecap doang. Terus kadang juga mereka ngerebut bekal saya sambil ketawa-ketawa. Makanya kadang saya takut buat ke sekolah Bu. Kadang sampai deg-degan kayak gitu. Apa kamu merasa malu, takut, atau tubuh kamu bereaksi lain saat kamu dengar ejekan itu? Iya Bu, benar. Tangan saya kadang gemetar. Terus juga jantung saya berdetak lebih cepat Bu. Terus kadang kalau malam juga saya sudah tidur. Bahkan pada saat tidur pun saya kadang masih memimpikan mereka mengejek saya lagi Bu. Oke, jadi beberapa gejala yang kamu alamin, mudah takut, terus cemas, mungkin kamu juga ini ya menghindar dari teman-teman kamu. Itu semua hal yang wajar terjadi sama orang yang kena bully. Namun yang perlu kamu tahu, Toto, kamu itu nggak sendiri. Toto, sekarang kita coba beberapa cara supaya kamu lebih tenang dan berani dalam menghadapi situasi ini. Kita coba bareng-bareng ya. Pertama, kamu harus tahu bahwa perasaan yang kamu alami itu valid. Tidak salah juga membawa bekal yang sederhana. Yang salah itu teman-teman kamu yang ngejek kamu membawa bekal yang sederhana doang. Kamu berhak kok dihargai apapun kondisi ekonomi kamu. Nangis itu nggak apa-apa, itu tanda kamu ngelepasin perasaan yang selama ini kamu pendam. Kamu itu kuat Toto, karena berani datang untuk cerita ke sini. Sekarang kita coba latihan yang sederhana ya. Tarik nafas dalam-dalam, ya tahan dalam hidung, hembuskan. Kita lakuin 3 kali bersama-sama ya. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Nah, gimana sekarang perasaannya? Sedikit lebih ringan Bu, udah nggak tegang kayak tadi lagi. Ketika teman kamu ngejek, kamu cuman bawa bekal sama kecap, apa perasaan yang kamu rasain saat itu? Ketika teman saya mengejek bekal saya yang isinya nasi sama kecap itu, saya merasa seolah diri saya orang yang paling hina Bu. Baik, mari kita ubah pandangan itu. Sebenarnya apa arti nasi sama kecap bagi kamu? Itu makanan sehari-hari saya Bu. Soalnya cuma itu yang ibu saya bisa siapkan. Walaupun hanya itu, ibu saya sangat berusaha untuk mendapatkan bekal itu Bu. Tepat sekali, bekal nasi sama kecap itu bukan tanda kamu rendahan, tapi itu tanda cinta ibu kamu sama kamu, Toto. Nanti kalau misalnya ada teman kamu ngejek kamu omongin dalam hati kamu, bekalku ini sederhana, aku ini berharga, aku ini kuat. Kalau terulang lagi bullyingnya, kamu bisa lakuin 3 cara ini. Yang pertama, tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Ini tujuannya supaya kamu lebih tenang.
Yang kedua, kamu bisa katakan hentikan, aku nggak suka. Yang ketiga, kamu bisa langsung lapor ke guru supaya teman-teman kamu ini bisa ditindaklanjuti sama guru. Jadi saya boleh menolak ya, Bu? Saya kira saya harus diam saja menerima bulian itu. Betul, Toto. Diem aja itu membuat kamu semakin sakit. Bicara dengan tegas supaya mereka tuh gak kasar lagi sama kamu. Toto, gejala sulit tidur, merasa takut, cemas, itu tanda tubuh kamu merespon pengalaman buruk yang kamu alami. Tapi dengan latihan relaksasi, terus mengubah cara pikir, dan juga dukungan dari orang sekitar, itu bisa mengurangi gejala dari trauma kamu. Nah, sedikit demi sedikit, kamu tuh bisa pulih. Kamu gak sendirian, Toto. Kamu harus ingat, kamu tuh punya orang yang menyayangi kamu. Ada ibu kamu, ada guru kamu, ada juga teman-teman kamu yang masih care sama kamu. Yang kamu harus tahu, kamu tuh berhak untuk disayangi dan coba untuk latihan lebih tenang dan berani menghadapi situasi ini ya. Baik, Bu. Saya merasa sedikit lebih tenang setelah bercerita. Saya harap saya juga bisa menerapkan saran-saran yang Ibu berikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Hai teman-teman, dari tayangan video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya si korban mengalami gejala klinis, yaitu ciri-cirinya yaitu yang pertama, si korban merasa takut, bingung, dan jantung mudah berdebar, dan dia juga merasa sulit tidur. Dan kita melihat juga bahwa dia merasa dirinya hina dan perilaku yang nampak dia murung, dan setelah itu juga dia susah untuk berbicara kepada orang lain. Nah, psikolog di video tadi menggunakan intervensi validasi emosi, relaksasi, cognitive reframing, psikoedukasi, dan dukungan sosial.